kali ini kita akan membahas tentang Yaumul Akhir, di mana sesuai dengan rukun iman yang kelima, yaitu percaya kepada hari akhir. Nah, ada yang tahu tidak hari akhir itu apa? Jadi hari akhir adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Kita sebagai umat Islam harus mempercayai bahwa akan adanya datang hari kiamat itu kelak. Al-Quran juga sudah dijelaskan mengenai hari akhir, salah satunya yaitu dalam surah Al-Qaryah ayat 1-11, di mana di dalam surah tersebut sudah dijelaskan bagaimana suasana ketika hari kiamat tersebut terjadi. Manusia berhamburan dan panik seperti laron yang berterbangan, gunung-gunung meletus dan alam semesta pun hancur berantakan. Pengetahuan tentang kapan datangnya hari kiamat merupakan sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak seorang pun yang mengetahuinya termasuk para malaikat. Meskipun demikian, sebagian orang mukmin kita harus yakin dan percaya akan datangnya hari kiamat kelak. Nah, kalian percaya tidak tentang hari akhir? Jika seseorang tidak meyakini tentang hari akhir, maka ia termasuk dengan golongan orang yang imannya tidak sempurna. Selanjutnya teman-teman, hari akhir atau hari kiamat itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu ada kiamat sugro atau biasanya kita sebut dengan kiamat kecil. Nah, yang kedua itu ada kiamat kubro atau biasanya kita sebut juga dengan kiamat besar. Yuk kita bahas satu persatu teman-teman. Yang pertama itu ada kiamat sugro. Nah, kira-kira teman-teman semua ada yang tahu nggak nih apa itu kiamat sugro? Oke, jadi teman-teman, kiamat sugro itu adalah berakhirnya kehidupan sebagian makhluk hidup di dunia, baik secara individu maupun secara berkelompok. Kira-kira apa ya tanda-tanda dari kiamat sugro? Nah, mari kita lihat tanda-tanda dari kiamat sugro, yaitu yang pertama itu meninggalnya seseorang, yang kedua adanya bencana alam, baik itu tanah longsor, banjir, ataupun gunung meletus. Yang ketiga itu ada ilmu agama itu tidak dianggap penting oleh manusia. Yang keempat, minuman keras semakin merajalela. Yang kelima, pembunuhan merajalela. Kita itu kan suka mendengarkan ya, di televisi suka ada pemberitaan tentang pembunuhan. Nah, itu tuh termasuk salah satu tanda-tanda dari kiamat sugro. Yang keenam itu ada banyaknya manusia yang menginginkan dirinya mati. Permasalahan sedikit pengennya mati, permasalahan itu pengennya mati, permasalahan ini pengennya mati. Nah, itu namanya apa teman-teman? Bunuh diri. Nah, hal yang seperti itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, maraknya pergaulan bebas. Di sini teman-teman sudah tidak adanya batas antara wanita dengan laki-laki. Dan yang kedelapan itu ada fitnah merajalela atau muncul di mana-mana. Si ini fitnah, si itu fitnah. Padahal kalian ingatkan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, teman-teman, itulah tanda-tanda dari kiamat sugro. Selanjutnya kita akan membahas tentang kiamat kubro. Jadi teman-teman, kiamat kubro itu adalah kiamat yang berakhirnya kehidupan makhluk yang ada di dunia ini. Berarti apa teman-teman? Semua makhluk yang ada di dunia ini akan musnah. Nah, ada yang tahu nggak nih kira-kira apa itu tanda-tanda dari kiamat kubro? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu munculnya Dajjal. Siapa Dajjal itu? Nah, Dajjal itu nanti dia itu akan muncul mengaku sebagai utusan dari Allah. Dia itu akan menguasai dunia dan menipu semua manusia. Dengan kekuatan setan, Dajjal ini akan menggiring manusia menjadi pengikutnya. Yang kedua itu ada munculnya Dabbah atau hewan yang bisa berbicara, dan hewan tersebut akan memberi tanda pembeda antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Yang ketiga, matahari terbit dari sebelah barat. Padahal teman-teman sudah tahu kan, matahari itu sebenarnya terbit dari sebelah timur. Nah, ketika nanti di hari akhir, tiba matahari itu akan muncul dari sebelah barat. Ketika manusia melihat matahari tersebut, mereka itu akan beriman kepada Allah. Tapi ingat, ketika manusia sudah beriman, pintu taubat mereka itu sudah tidak dibuka lagi atau ditutup oleh Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat itu ada munculnya Yajuj dan Majuj. Nah, teman-teman, ketika Yajuj dan Majuj ini muncul, dia itu akan menyerang kaum muslimin, merusak dan menghancurkan kehidupan manusia. Yang kelima itu ada turunnya Nabi Isa ke dunia. Nah, teman-teman pasti masih ingat kan ceritanya Nabi Isa itu sekarang kan masih hidup, dan ketika nanti Nabi Isa diturunkan ke bumi, itu berarti sudah mendekati hari akhir. Yang keenam itu ada munculnya Imam Mahdi. Nah, ketika penduduk bumi ini sedang dilanda perselisihan, banyak peperangan dan keguncangan, Imam Mahdi inilah yang nantinya akan datang membawa kedudukan dan keadilan. Yang ketujuh itu adanya 3 gerhana yang muncul dari timur, dari barat, dan dari Jazirah Arab. Yang kedelapan itu adanya api yang muncul dari Yaman, kemudian menggiring manusia ke tempat berkumpul. Yang kesembilan hancurnya Ka'bah. Suatu hari nanti orang-orang Habsyi akan datang ke Arab. Mereka itu akan menghancurkan Ka'bah. Nah, apa sih tujuan dari mereka itu? Nah, mereka itu akan menggali harta yang ada di dalam Ka'bah. Setelah Ka'bah itu hancur, Ka'bah tidak akan bisa dibangun lagi. Yang ke-10 itu adanya terpecahnya bulan. Yang ke-11 itu ada Al-Quran sudah tidak ada di hati manusia dan seluruh manusia menjadi kufur. Nah, teman-teman, itulah tanda-tanda dari kiamat kubro. Penjelasan selanjutnya yaitu ada tahapan-tahapan yang terjadi pada hari kiamat. Yang pertama yaitu Yaumul Qiyamah atau hari kiamat, di mana hari dihancurkannya bumi dan beserta isinya. Sebagaimana telah dijelaskan surah Al-Qari'ah tadi, hari kiamat merupakan hari paling akhir dari kehidupan alam semesta. Semua makhluk hidup akan mati, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan alam baru, yaitu alam akhirat. Selanjutnya yaitu ada Yaumul Zalzalah atau hari keguncangan dan keruntuhan. Kiamat disebut dengan Yaumul Zalzalah karena ketika kiamat terjadi, bumi mengalami guncangan yang sangat dahsyat, gunung-gunung hancur dan berterbangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Zalzalah ayat 1, yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Selanjutnya yaitu ada Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Setelah makhluk hidup di alam semesta mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Israfil untuk meniup trompet sangkakala kembali. Maka bangkitlah semua orang yang mati, termasuk orang yang setelah sekian lama meninggal dunia, sejak pertama kali dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu ada Yaumul Mahsyar atau hari perkumpulan, di mana hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Semua manusia mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai umat terakhir akan berkumpul di tempat tersebut dengan keadaan yang berbeda-beda. Kondisi manusia disesuaikan dengan keadaan amal perbuatan selama di dunia ini. Yang kelima yaitu ada Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Pada Yaumul Hisab, setiap manusia akan menerima buku catatan tentang amal baik dan amal buruk yang pernah selama di dunia ini. Setelah itu, masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang sudah dilakukannya. Manusia tidak bisa berbohong karena mulut terkunci. Seluruh anggota akan bersaksi atas apa yang telah dilakukan selama di dunia ini. Selanjutnya yang keenam itu ada Yaumul Mizan, hari penimbangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menimbang seluruh amal baik dan amal buruk manusia. Jika kebaikannya itu lebih berat daripada amal buruknya, maka ia akan
akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Sebaliknya, jika timbangan amal buruknya itu lebih berat daripada amal baiknya, maka ia akan mendapatkan kesengsaraan. Yang ketujuh itu ada Yaumul Jaza, hari pembalasan. Nah, pada hari itu segala amal perbuatan baik dan buruk yang dilakukan manusia ketika di dunia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun seberat zarah, benda yang paling kecil. Berbahagialah mereka yang senantiasa melakukan kebaikan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari oleh diri sendiri ataupun orang lain. Yang kedelapan itu ada Yaumul Wa'id atau hari ancaman. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Segala peringatan dan ancaman yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, pada hari itulah semua akan terbukti. Dan yang kesembilan itu ada Yaumul Hasr atau hari penyesalan. Penyesalan itu akan selalu datang di akhir. Disebut hari penyesalan karena semua manusia itu akan mengalami penyesalan yang hebat, baik yang beramal baik apalagi yang beramal buruk. Nah, tetapi teman-teman, penyesalan itu pada hari itu sudah tidak ada lagi gunanya. Maka selagi masih ada kesempatan, perbanyaklah berbuat amal soleh sebagai bekal di akhirat nanti. Nah, kan tadi sudah mendengarkan penjelasan tentang tahapan-tahapan hari akhir. Sebenarnya teman-teman tahu tidak apa tujuan kita beriman kepada hari akhir? Jadi, tujuan kita beriman kepada hari akhir yang pertama yaitu dapat meningkatkan keimanan. Beriman kepada hari akhir akan memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada hari akhir merupakan bukti nyata bahwa seseorang percaya akan kehidupan setelah kematian dan adanya pertanggungjawaban atas perbuatan di dunia ini. Yang kedua yaitu menumbuhkan ketakwaan. Iman kepada hari akhir mendorong seseorang untuk hidup penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyadari bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang ketiga yaitu memberikan motivasi untuk beramal soleh. Beriman kepada hari akhir memotivasi seseorang untuk melakukan amal soleh dan kebaikan. Seseorang akan terdorong untuk berbuat baik karena menyadari bahwa perbuatan akan dibalas di hari akhir. Keempat yaitu menciptakan ketenangan dan kebahagiaan. Beriman kepada hari akhir memberikan ketenangan dan kebahagiaan di tengah kesulitan hidup. Seseorang akan merasa tenang dan bahagia karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang setimpal atas kesabaran dan keikhlasannya dalam menjalani hidup. Yang terakhir yaitu menyadarkan manusia tentang kehidupan abadi. Beriman kepada hari akhir mengingatkan manusia bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara dan kehidupan abadi sesungguhnya adalah di akhirat. Itulah tujuan kita beriman kepada hari akhir. Nah, teman-teman, yang terakhir itu ada hikmah beriman kepada hari akhir. Apa sih hikmah beriman kepada hari akhir? Oke, saya kasih tahu ya. Yang pertama itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua itu motivasi untuk berbuat baik. Yang ketiga itu orientasi hidup yang jelas. Yang keempat itu pertanggungjawaban dan kesadaran etika. Dan yang kelima itu ada ketentraman dan ketenangan batin. Itulah pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan kepada teman-teman semua itu bisa bermanfaat ya. Kita akhiri dengan wassalamualaikum